Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah, mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pembimbing Siska Merita SPD, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami yaitu tentang kutipan, catatan kaki, dan bibliografi. Saya Yusri Novianti dengan NPM 2051020243 akan menjelaskan mengenai kutipan. Apa itu kutipan? Kutipan atau sanduran adalah salinan kalimat, paragraf, atau pendapat seseorang pengarang, atau juga yaitu ucapan dari seseorang yang terkenal dengan keahliannya, seperti di dalam buku, jurnal, atau media cetak dan elektronik. Dan ini adalah contoh kutipan langsung dan tidak langsung yang dapat kita lihat perbedaannya. Yang kedua, yaitu kutipan tidak langsung, adalah menyadu, mengambil ide dari suatu sumber dan menuliskannya sendiri dengan kalimat sendiri atau bahasa sendiri. Cara menyadur ada dua macam dengan cara yang berbeda-beda dan manfaatnya pun berbeda. Cara pertama yaitu meringkas, adalah menyajikan suatu karangan atau bagian karangan yang diringkas. Terdapat proses meringkas berdasarkan urutannya, yaitu yang pertama bertolak dengan aslinya. Yang dimaksud dengan bertolak dengan aslinya yaitu membaca secara cermat seluruh isi naskah asli dari tema sampai dengan kesimpulan dan merangkum pikiran-pikiran utama. Yang kedua, memproduksi karya asli dalam bentuk ringkas. Yang ketiga, menyusun ringkasan dengan mempertahankan keaslian naskah. Cara yang kedua yaitu ikhtisar, adalah menyajikan suatu karangan yang panjang dalam bentuk ringkas, bertolak dari naskah asli, tetapi tidak mempertahankan urutan, tidak menyajikan keseluruhan inti, langsung kepada inti bahasan yang terkait dengan masalah. Ikhtisar membutuhkan ilustrasi untuk menjelaskan isi persoalan. Atau referensi dengan EndNote, artikel dan makalah pendek yang tidak menggunakan catatan kaki atau footnote dapat menggunakan data pustaka dalam teks atau EndNote. Data pustaka yang dituliskan, pencipta ide, penulis buku, nama buku, tahun, dan halaman. Contoh data pustaka pada awal kutipan, Hatch dan Gardner dalam Daniel Goleman, Intelligent Emotional, tahun 2002, halaman 166, mengidentifikasi kecerdasan antarpribadi berdasarkan keterampilan esensial dalam 1. Mengorganisasi kelompok, 2. Mencegah konflik dalam merundingkan pemahaman. Lalu data pustaka pada akhir kutipan, contoh, kecerdasan antarpribadi adalah kemampuan untuk memahami orang lain, apa yang memotivasi mereka, bagaimana mereka bekerja, bagaimana bekerja bahu-membahu dengan mereka. Howard Gardner, tahun 2002, halaman 16. Selanjutnya catatan kaki atau footnote. Catatan kaki adalah keterangan atas teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman keterangan yang bersangkutan. Goris Keraf, tahun 1994, halaman 193. Catatan kaki dapat berupa rujukan bahan penulisan yang dijadikan sumber dan dapat pula berupa keterangan tambahan. Fungsi catatan kaki yang berupa referensi. 1. Fungsi akademis, memberikan dukungan argumentasi atau pembuktian atau rujukan kutipan naskah.
memudahkan penilaian sumber data, mencegah pengulangan penulisan data pustaka. Yang kedua, fungsi etika atau moral, menunjukkan kualitas ilmiah yang lebih tinggi, menunjukkan kecermatan yang lebih akurat, menunjukkan etika dan kejujuran intelektual, bukan plagiat, menunjukkan kesantunan akademis pribadi penulisnya. Lalu yang ketiga, fungsi estetika, mempertinggi nilai keindahan perwajahan atau halaman, membentuk variasi format penulisan, memberikan kesan dinamis sehingga lebih menarik dan menyenangkan pembacanya. Lalu catatan kaki yang berupa keterangan tambahan. 1. Memberikan penjelasan atau keterangan tambahan. 2. Memperjelas konsep, istilah, definisi, komentar atau uraian tambahan tanpa mengganggu proses pemahaman uraian. Yang ketiga, tidak mengganggu fokus analisis atau pembahasan. Keempat, meningkatkan kualitas keterangan dan mempertinggi nilai estetika. Penulisan catatan kaki. Yang pertama, catatan kaki dipisahkan 3 spasi dari naskah halaman yang sama. Kedua, antar catatan kaki dipisahkan dengan 1 spasi. Yang ketiga, catatan kaki lebih dari 2 baris diketik dengan 1 spasi. Keempat, catatan kaki diketik sejajar dengan margin. Kelima, catatan kaki jenis karangan ilmiah formal diberi nomor urut. 6. Nomor urut ditulis lebih kecil dari huruf lainnya. Contoh, Abraham H. Maslow, motivasi dan kepribadian. Jakarta, 2, Pustaka Binaman Presindo, tahun 1994. Di dalam catatan kaki ada 3 istilah, yaitu ibid, objit, dan locit. Ibid singkatan kata ibidium, berarti di tempat yang sama dengan di atasnya. Lalu ibid ditulis di bawah catatan kaki yang mendahuluinya. Lalu ibid tidak dipakai apabila catatan kaki lain yang menyelinginya. Ibid diketik atau ditulis dengan huruf kapital pada awal kata, dicetak miring dan diakhiri dengan titik. Apabila referensi berikutnya berasal dari jilid atau halaman lain, urutan penulisannya menjadi ibid, jilid, halaman. Lalu contohnya adalah Herwono, mengikat makna, Bandung, 2, Mizan, tahun 2002. Halaman 109 sampai 110. Objit, opere citato, karya yang dikutip. 1. Objit berarti dalam karya yang telah disebut. 2. Merujuk buku sumber yang telah disebutkan, tetapi halaman berbeda dan diselingi sumber lain. 3. Ditulis dengan huruf kapital pada awal suku kata, dicetak miring, dan setiap suku diikuti titik. 4. Urutan penulisan menjadi nama pengarang, nama panggilan atau nama keluarga, objit, nama buku, lalu halaman. Contohnya, Daniel Goleman, Emotional Intelligence, Jakarta, 2, Gramedia, 2001, halaman 170. Lalu yang ketiga, locit atau loco citato. 1. Locit berarti di tempat yang telah disebutkan. Yang kedua, merujuk sumber data pustaka yang sama yang berupa buku kumpulan esai, jurnal, majalah, dan lain-lain. Ketiga, kutipan bersumber pada halaman yang sama. Kata locit tidak diikuti nomor halaman. 4. Menyebutkan nama keluarga pengarang. Contohnya, nomor 3, Adnan Buyung Nasution. Beberapa aspek hukum dalam masalah, Nasutionnya nama keluarga. Nama saya Khomsatul Khairiyah dengan NPM 2051020241. Saya akan membacakan materi tentang bibliografi atau daftar pustaka. Daftar pustaka adalah salah satu teknik notasi ilmiah yang merupakan kumpulan sumber bacaan atau sumber referensi saat menulis karangan ilmiah. Cara penulisan daftar pustaka. A. Tulis tajuk daftar pustaka dengan menggunakan huruf kapital di bagian tengah atas. B. Gunakan alineam gantung atau menonjol. C. Jarak spasi setiap baris dalam satu sumber adalah 1 spasi, sedangkan jarak antara sumber bacaan yang satu dengan yang lainnya adalah 1,5 spasi.
D. Urutkan susunan daftar pustaka berdasarkan urutan abjad nama belakang penulis atau nama lembaga yang menerbitkan sumber bacaan. Yang terakhir, gelar tidak dicantumkan. Penyusunan daftar pustaka. Cara 1. Nama pengarang, 2. Judul, buku, artikel, dan sebagainya, 3. Nama kota, 2. 4. Nama penerbit, dan terakhir tahun, Cara kedua yaitu nama pengarang, tahun penerbitan, judul, buku, artikel, dan sebagainya, italik, nama kota, 2, dan terakhir nama penerbit, Unsur-unsur daftar pustaka. Berikut adalah susunan penulisan daftar pustaka yang bersumber dari buku, artikel, surat kabar, majalah, antologi, website, makalah, laporan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi. Daftar pustaka, penulis, tahun, judul buku, tempat, 2, penerbit, Penulis, tahun, tanda kutip, judul artikel, dalam nama surat kabar, tanggal, tempat. Penulis, tahun, tanda kutip, judul artikel, dalam nama majalah, edisi atau nomor, angka Romawi, tanggal, tempat, Penulis, tahun, tanda kutip, judul artikel, dalam nama antologi, tempat, 2, penerbit, Penulis, tahun, tanda kutip, judul artikel, dalam alamat website. Penulis, tahun, tanda kutip, judul makalah, data publikasi, tempat. Penulis, tahun, tanda kutip, judul artikel, laporan, tempat, 2, nama perguruan tinggi. Penulis, tahun, tanda kutip, judul skripsi atau tesis atau disertasi, bentuk karangan, tempat, 2, nama perguruan tinggi. Sekian materi dari kelompok 9. Apabila terdapat kesalahan kata, ucapan, serta kesalahan teknis, mohon dimaklumi. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.